Dengarkan baik-baik para pria. Jika seorang wanita mengatakan 10 kalimat ini kepada Anda, maka sudah saatnya Anda pergi. Tanpa ragu, jangan buang 1 menit pun lagi. Jika Anda ingin menjaga harga diri Anda tetap utuh, ada satu hal penting yang harus Anda pahami. Kata-katanya, seindah dan semanis apapun terdengarnya, seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada yang Anda sadari. Namun, kebanyakan pria mengabaikan tanda bahaya itu karena takut kehilangan dirinya, atau karena berpikir mereka masih bisa mengubah keadaan. Inilah kenyataan pahitnya. Anda tidak bisa mengubah seseorang yang tidak ingin berubah. Jika dia mengatakan hal-hal ini, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia sedang menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ini adalah pil pahit lain yang harus ditelan. Jika Anda tetap bertahan, itu berarti Anda sedang mengizinkan diri Anda untuk tidak dihargai. Ini bukan sekadar soal perasaan. Ini soal kendali, kekuasaan, dan seni menjaga nilai diri. Ajaran Stoik mengajarkan bahwa hanya satu hal yang benar-benar bisa kita kendalikan di dunia ini, yaitu diri kita sendiri. Emosi Anda adalah tanggung jawab Anda. Kebahagiaan Anda juga tanggung jawab Anda. Maka ketika seorang wanita mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan nilai diri Anda atau membuat Anda merasa lebih rendah dari siapa diri Anda sebenarnya, ingatlah satu hal. Jangan pernah menoleransinya. Pergilah. Mengapa? Karena ketika seorang wanita mengucapkan kata-kata seperti ini, dia sedang menguji Anda. Dia ingin melihat apakah Anda akan runtuh di bawah tekanan. Tanda sejati seorang pria bukanlah seberapa banyak hal yang sanggup dia toleransi, melainkan seberapa besar dia menghormati dirinya sendiri dan apa yang berani dia tinggalkan. Dan jangan pernah berpikir untuk menjadikan perilakunya sebagai tolok ukur harga diri Anda. Nilai diri Anda tidak boleh diukur dari persetujuannya. Sudah saatnya para pria berhenti bersikap pasif dalam hubungan. Jika dia melontarkan kalimat-kalimat seperti ini, Anda harus memahami bahwa itu adalah sinyal untuk melindungi ketenangan batin Anda dan pergi dengan kepala tegak. Dalam video ini, kita akan membahas 10 kalimat yang mungkin dia ucapkan dan yang seharusnya membuat Anda segera menjauh. Percayalah, diri Anda di masa depan akan berterima kasih karena Anda mengambil tindakan sekarang. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, silakan tekan tombol subscribe di channel ini dan aktifkan notifikasinya. Di channel Podcast Lansia, saya selalu membagikan tips yang praktis, sederhana, dan terbukti, khusus untuk para pria dewasa dan lansia yang ingin tetap aktif dan sehat secara emosional. Jika Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tuliskan angka 1 di kolom komentar. Jika belum cocok, tuliskan angka 0. Saya membaca semua komentar Anda karena masukan Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih bermanfaat dan relevan. Mari kita mulai. Pertama, aku tidak membutuhkanmu. Ketika seorang wanita berkata, "Aku tidak membutuhkanmu," itu adalah tanda bahaya. Kalimat ini bukan tentang kemandirian atau kekuatan, melainkan tentang kurangnya rasa hormat terhadap Anda dan apa yang Anda bawa ke dalam hubungan. Kalimat ini menyiratkan bahwa dia melihat Anda sebagai sesuatu yang bisa digantikan dan tidak terlalu penting. Jika seorang wanita benar-benar menghargai Anda, dia tidak akan pernah membuat Anda merasa seperti pilihan kedua dalam hidupnya. Rasa hormat adalah fondasi dari setiap hubungan yang kuat, dan ketika dia mengatakan hal seperti ini, dia tidak sedang menunjukkan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Sebagai seorang pria, Anda harus memahami bahwa nilai diri Anda tidak boleh ditentukan oleh bagaimana dia memandang Anda pada suatu waktu tertentu. Anda tidak hadir di hidup seseorang hanya untuk mengisi kekosongan dari orang yang tidak menghargai kehadiran Anda. Jika seorang wanita terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan Anda, inilah saatnya Anda menyadari adanya ketidakseimbangan dan memilih untuk pergi. Ini bukan kemitraan. Ini adalah dinamika yang tidak sehat dan hanya akan menguras emosi Anda. Coba pikirkan, jika dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan Anda, itu berarti dia tidak mengakui nilai yang Anda berikan. Mengatakannya sekali dalam obrolan santai mungkin masih bisa dimaklumi, tetapi jika diulang terus, itu adalah tanda bahwa Anda tidak dihormati. Anda layak mendapatkan wanita yang mengangkat Anda, bukan yang meremehkan peran Anda dalam hubungan. Ingat kembali saat Anda sudah memberikan segalanya, tetapi justru diberitahu bahwa Anda tidak dibutuhkan. Sakit, bukan? Inilah seharusnya menjadi panggilan untuk bangun.
Anda tidak pernah seharusnya mengemis rasa hormat, apalagi dari seseorang yang terus merendahkan Anda. Saat dia mengatakan hal ini, inilah waktunya untuk mengambil jarak. Anda tidak bisa memperbaiki pola pikirnya, dan Anda juga tidak seharusnya mencoba. Berhentilah membuktikan nilai diri Anda kepada orang yang tidak mampu melihatnya. Pergi akan membuatnya menyadari apa yang sebenarnya dia kehilangan. Namun ingat, yang paling penting adalah Anda cukup menghargai diri sendiri untuk meninggalkan situasi di mana Anda tidak dihargai. Ketika seorang wanita berkata, "Kamu terlalu sensitif," dia sedang menyepelekan perasaan Anda. Kalimat ini bukan sekedar pengamatan, melainkan serangan terhadap kondisi emosional Anda. Dia mengecilkan apa yang sedang Anda rasakan dan mengabaikan pengalaman emosional Anda. Secara tidak langsung, dia mengatakan bahwa perasaan Anda tidak penting, bahwa emosi Anda tidak valid, dan bahwa Anda seharusnya bersikap lebih keras atau melupakan semuanya. Namun, ini adalah pola pikir yang berbahaya dalam hubungan apapun. Seberapa kuat pun Anda terlihat dari luar, Anda tetap manusia. Pria juga memiliki emosi. Mereka bisa terluka, merasakan sakit, dan perlu mengekspresikan diri seperti siapapun. Ketika dia meniadakan perasaan Anda dengan kalimat seperti, "Kamu terlalu sensitif," dia sedang menciptakan dinamika tidak sehat, di mana perasaan Anda tidak dihitung dan kebutuhan emosional Anda diabaikan. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak harus merasa aman untuk mengekspresikan diri. Jika seorang wanita benar-benar peduli pada Anda, dia akan menghargai perasaan Anda dan berinteraksi dengan empati. Mengatakan bahwa Anda terlalu sensitif adalah bentuk penutupan emosional. Dia tidak sedang mencoba memahami emosi Anda. Dia menolaknya. Ini adalah bentuk manipulasi yang halus. Alih-alih mendengarkan dan berusaha mengerti, dia justru merendahkan Anda. Mudah sekali terjebak dalam keinginan untuk menyenangkannya atau menjaga kedamaian. Namun, Anda harus menyadari bahwa perasaan Anda itu penting. Anda tidak seharusnya membiarkan siapapun mengabaikan emosi Anda hanya karena itu merepotkan bagi mereka. Jika ini menjadi pola yang berulang, inilah saatnya Anda menyebutnya apa adanya, yaitu kekerasan emosional. Dia tidak mendukung Anda. Dia sedang meremehkan ekspresi emosional Anda. Dan ini hanya akan semakin buruk seiring waktu. Pikirkan bagaimana seharusnya seseorang memperlakukan Anda saat Anda sedang rapuh. Anda pantas mendapatkan pasangan yang mau mendengarkan, yang peduli dengan apa yang Anda rasakan, dan yang tidak menganggapnya sebagai hal sepele. Jika dia melakukan kebalikannya, inilah waktunya untuk melangkah pergi. Anda layak mendapatkan seseorang yang menganggap Anda serius dan tidak meremehkan perasaan Anda. Hargai emosi Anda sendiri dan jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda bahwa Anda terlalu sensitif hanya karena Anda mengekspresikan apa yang Anda rasakan. Ketiga, aku belum siap menjalin hubungan. Ketika seorang wanita mengatakan, "Aku belum siap menjalin hubungan," seringkali itu adalah kode untuk sesuatu yang lain. Kalimat ini dirancang untuk membuat Anda tetap menunggu, memainkan emosi Anda, dan membiarkannya mengendalikan situasi. Di permukaan terdengar wajar, tetapi sebenarnya ini adalah tanda bahwa dia tidak sepenuhnya jujur kepada Anda. Kenyataannya, jika dia benar-benar ingin bersama Anda, dia akan mewujudkannya apapun keadaannya. Orang-orang dalam hubungan tahu bahwa waktu tidak selalu sempurna, tetapi jika ada koneksi yang kuat dan rasa saling menghormati, hal itu tidak menghentikan dua orang untuk melangkah bersama. Ketika dia mengatakan belum siap, yang sebenarnya dia katakan adalah bahwa dia belum siap untuk Anda. Mungkin dia menikmati kebersamaan dengan Anda. Mungkin dia menyukai perhatian yang Anda berikan, tetapi dia tidak mau berkomitmen sepenuhnya. Disinilah keadaan menjadi rumit. Mudah sekali meyakinkan diri sendiri bahwa belum siap berarti dia hanya butuh waktu. Padahal seringkali itu hanyalah alasan untuk mempertahankan Anda tanpa memberikan apa yang sebenarnya Anda butuhkan, yaitu komitmen. Inti dari pernyataan ini adalah tidak adanya niat yang tulus. Dia mungkin ingin menjaga pilihannya tetap terbuka atau masih bermain-main. Ini adalah taktik umum dari seseorang yang tidak ingin berinvestasi sepenuhnya, tetapi tetap ingin menikmati manfaat dari perhatian Anda.
Hal ini melelahkan secara emosional dan bersifat manipulatif. Jika dia benar-benar tertarik pada Anda, kesiapan untuk berkomitmen tidak akan menjadi masalah. Dia akan ingin membangun sesuatu bersama Anda, bukan membiarkan Anda menggantung tanpa kepastian sementara dia mencari jawaban sendiri. Penting bagi Anda untuk mengenali ketika seseorang sedang mempermainkan Anda. Mereka akan memberi Anda secukupnya agar Anda tetap bertahan, tetapi tidak pernah memberi kejelasan atau komitmen. Dan dengarkan baik-baik, Anda berhak atas kejelasan. Anda pantas mendapatkan seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dan bersedia berusaha membangun fondasi yang kuat bersama Anda. Ketika Anda mendengar kalimat ini, ambillah satu langkah mundur. Jangan buang waktu Anda menunggu seseorang siap, sementara waktu Anda sendiri terbuang. Jika dia tidak siap sekarang, bisa jadi dia tidak akan pernah siap. Dan itu adalah kenyataan yang harus Anda terima. Jangan terjebak dalam anggapan bahwa dengan lebih banyak kesabaran, lebih banyak usaha, atau lebih banyak waktu, segalanya akan berubah. Jika dia tidak siap, itu adalah kerugiannya, bukan kerugian Anda. Anda pantas mendapatkan seseorang yang siap untuk Anda sekarang juga. Keempat, kamu seharusnya bersyukur aku mau bersamamu. Ketika dia mengatakan, kamu seharusnya bersyukur aku mau bersamamu, itu adalah tanda bahaya yang besar. Ini bukan cara berkomunikasi yang sehat, dan sama sekali bukan pernyataan yang berakar pada rasa hormat atau cinta. Sebaliknya, ini adalah bentuk manipulasi. Dia membalikkan keadaan dan meletakkan beban pada Anda untuk merasa beruntung atas kehadirannya. Bahkan ketika dia sendiri tidak memberikan kontribusi yang positif dalam hubungan. Mari kita jujur, para pria perlu membuka mata terhadap taktik seperti ini. Sangat mudah terjebak dalam pemikiran bahwa hanya karena seorang wanita bersama Anda, maka Anda harus merasa beruntung. Pola pikir seperti ini berbahaya, karena membuat Anda mengabaikan nilai diri Anda sendiri. Ini menciptakan dinamika tidak sehat, di mana Anda terus berusaha membuktikan bahwa Anda layak mendapatkan perhatiannya, sementara dia berperan seolah-olah sedang memberi Anda sebuah anugerah. Anda sedang menjalin hubungan, bukan mengemis sisa-sisa perhatian. Inilah kebenarannya. Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati dan kepedulian. Kalian berdua sama-sama berkontribusi, dan seharusnya hubungan itu tidak pernah membuat Anda merasa seolah-olah Anda hanya beruntung karena dia ada dalam hidup Anda. Jika dia berusaha membuat Anda merasa bersalah hanya karena Anda tidak terus-menerus memujinya, itu adalah manipulasi. Itu adalah cara untuk mengendalikan emosi Anda dan membuat Anda merasa lebih rendah darinya. Ini bukan tentang cinta atau kemitraan. Ini tentang bagaimana dia membesarkan egonya sendiri dengan mengorbankan harga diri Anda. Sekarang, para pria, dengarkan dengan jelas. Ini bukan berarti mengabaikan nilai wanita yang bersama Anda. Jika dia benar-benar membawa hal positif dan nyata ke dalam hidup Anda, tentu saja akui itu. Namun, ketika dia menuntut rasa syukur tanpa memberikan sesuatu yang berarti sebagai timbal balik, Anda harus menyadari bahwa ini bukanlah sesuatu yang normal. Anda tidak seharusnya berada dalam posisi di mana Anda terus berjalan di atas kulit telur, takut jika Anda dianggap kurang bersyukur atas kehadirannya. Itu bukan cinta, itu adalah kontrol. Anda perlu memahami nilai diri Anda sendiri. Perilaku seperti ini bersifat beracun dan manipulatif, dan ini adalah tanda bahwa Anda sedang dimanfaatkan secara emosional. Seorang wanita yang benar-benar menghargai Anda tidak akan pernah berusaha membuat Anda merasa kecil hanya untuk membuat dirinya merasa penting. Dia akan mendorong Anda menjadi versi terbaik dari diri Anda tanpa mencoba mendominasi atau memanipulasi Anda. Jadi, ketika Anda mendengar kalimat ini, inilah saatnya untuk mengambil jarak. Jangan terjebak dalam manipulasi tersebut. Sadari bahwa Anda pantas mendapatkan lebih dari seseorang yang melihat dirinya sebagai hadiah dan Anda sebagai pihak yang harus selalu bersyukur atas perhatiannya. Hubungan yang sejati adalah tentang keseimbangan, dan jika dia membuat Anda merasa rendah diri, inilah waktunya untuk pergi dan menemukan seseorang yang menghargai Anda apa adanya. Kelima, mengapa kamu begitu emosional? Ketika dia bertanya, mengapa kamu begitu emosional? Dia sedang merendahkan Anda. Kalimat ini sering digunakan untuk melemahkan perasaan Anda dan membuat Anda terlihat lemah atau berlebihan, padahal Anda hanya sedang mengekspresikan diri.
Ini bukan tanda kepedulian dan juga bukan cara berkomunikasi yang sehat. Sebaliknya, ini adalah taktik meremehkan untuk membungkam Anda dan membuat Anda meragukan keabsahan emosi Anda sendiri. Para pria, inilah saatnya Anda membuka mata. Ada kesalahpahaman beracun di masyarakat bahwa pria harus menekan emosinya dan tidak boleh menunjukkan kerentanan. Gagasan ini bukan hanya berbahaya, tetapi juga sepenuhnya keliru. Emosi adalah bagian alami dari menjadi manusia, dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat sangat penting bagi kesejahteraan Anda. Namun ketika seorang wanita merespons emosi Anda dengan kalimat seperti ini, dia tidak sedang mendukung pertumbuhan emosional Anda. Dia sedang mengecilkan perasaan Anda dan mencoba mengendalikan cara Anda bereaksi. Perilaku ini bukan hanya soal satu momen. Ini adalah tanda dari masalah yang lebih dalam hubungan. Jika dia terus-menerus merendahkan emosi Anda, itu menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap kemanusiaan Anda. Hubungan seharusnya menjadi tempat di mana kedua pihak merasa aman untuk mengekspresikan diri tanpa penghakiman. Anda tidak seharusnya merasa dianggap tidak valid hanya karena Anda adalah manusia. Ketika dia mempertanyakan emosi Anda dengan cara seperti ini, itu adalah bentuk manipulasi emosional dan kontrol. Dia berusaha membungkam Anda dan membuat Anda merasa kecil. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih jelas. Bayangkan Anda sedang menghadapi masa sulit di pekerjaan atau mengalami masalah pribadi yang menimbulkan tekanan. Lalu Anda membuka diri kepadanya. Alih-alih memberikan dukungan, dia justru berkata, "Mengapa kamu begitu emosional?" Itu bukan hanya meremehkan, itu juga menghina. Kalimat itu mengirim pesan bahwa perjuangan Anda tidak penting, bahwa perasaan Anda tidak layak dihormati. Itu bukan perilaku seseorang yang benar-benar peduli kepada Anda. Para pria, inilah saatnya Anda menetapkan batasan. Anda memiliki hak penuh untuk merasakan dan mengekspresikan emosi Anda. Jika seseorang terus-menerus merendahkan Anda, hanya karena Anda berhubungan dengan perasaan Anda sendiri, itu adalah tanda kekerasan emosional. Itu tidak bisa dibenarkan. Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghormati. Dan jika dia membuat Anda merasa seolah-olah emosi Anda adalah masalah, inilah saatnya untuk mundur dan mengevaluasi kembali apa yang benar-benar terbaik bagi kesehatan emosional Anda. Jadi, ketika dia berkata, "Mengapa kamu begitu emosional?" Ingatlah ini, emosi Anda itu penting. Jangan biarkan siapapun, bahkan orang yang Anda sayangi, membuat Anda merasa kecil hanya karena Anda mengekspresikannya. Berdirilah teguh dan jangan biarkan siapapun merendahkan Anda hingga Anda memilih diam. Anda pantas mendapatkan seseorang yang menghargai Anda sepenuhnya, termasuk emosi Anda. Keenam, aku tidak mau berubah. Ketika dia berkata, "Aku tidak mau berubah," dia sedang menolak pertumbuhan, dan itu adalah tanda bahaya yang besar. Kalimat ini lebih dari sekedar pernyataan. Ini adalah tanda bahwa dia tidak terbuka terhadap perbaikan diri atau perkembangan dalam hubungan. Perubahan tidak selalu berarti mengubah siapa dirinya, melainkan bersedia bertumbuh dan berkompromi, terutama ketika itu bermanfaat bagi kalian berdua. Jika dia dengan keras menolak segala bentuk perubahan, itu menunjukkan bahwa dia terjebak pada caranya sendiri dan tidak tertarik untuk melangkah maju, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Begini kenyataannya, pertumbuhan adalah hal yang penting dalam setiap hubungan. Kedua pihak harus bersedia berubah, beradaptasi, dan belajar satu sama lain. Jika satu orang menolak untuk bertumbuh atau berkembang, itu menciptakan ketidakseimbangan. Satu pihak akan terjebak di masa lalu, sementara yang lain berusaha melangkah maju. Hal ini dapat memicu frustasi, rasa kesal, dan pada akhirnya merusak hubungan. Hubungan yang sehat bukan tentang memaksa satu sama lain untuk berubah, tetapi tentang keterbukaan terhadap pertumbuhan, baik secara emosional, mental, maupun dalam cara berkomunikasi. Jika dia berkata, "Aku tidak mau berubah," bisa jadi dia juga menolak pertumbuhan di area lain dalam hidupnya. Ini bisa menjadi tanda dari masalah yang lebih dalam, seperti rasa tidak aman atau ketakutan akan kegagalan. Namun pada akhirnya, hubungan membutuhkan kedua orang untuk berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi dan saling memahami. Bayangkan misalnya, Anda dan dia terus menghadapi masalah yang berulang dalam hubungan, seperti komunikasi yang buruk atau konflik yang tidak pernah terselesaikan.
Anda mengungkapkannya dengan harapan bisa memperbaiki keadaan dan membangun hubungan yang lebih baik. Namun dia menjawab, "Aku tidak mau berubah." Dalam situasi ini, dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia tidak bersedia berusaha menyelesaikan masalah, meskipun hal itu jelas melukai hubungan. Ini adalah penolakan untuk bertumbuh bersama, dan itu hanya akan membawa pada stagnasi atau bahkan perpisahan. Para pria, inilah kebenarannya. Jika dia tidak bersedia berubah atau bertumbuh bersama Anda, inilah saatnya Anda mempertimbangkan kembali hubungan tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna, dan pertumbuhan adalah bagian dari kehidupan. Jika dia tidak mau berusaha memperbaiki diri dan hubungan, Anda akan terjebak dalam siklus frustasi tanpa akhir. Hubungan seharusnya menjadi tempat di mana kedua pihak saling membantu menjadi versi terbaik dari diri mereka masing-masing. Jika dia tidak tertarik pada hal itu, maka sudah waktunya Anda melepaskannya. Anda pantas mendapatkan seseorang yang bersedia berkembang bersama Anda, bukan seseorang yang puas terjebak di tempat yang sama. Ketujuh, aku tidak bisa menghadapi rasa tidak amanmu. Ketika dia berkata, "Aku tidak bisa menghadapi rasa tidak amanmu," itu bukan sekadar komentar tentang perilaku Anda. Itu adalah proyeksi dari masalahnya sendiri. Kalimat ini adalah tanda jelas bahwa dia sedang melemparkan ketidakamanannya kepada Anda. Alih-alih mengakui beban emosionalnya sendiri, dia menyalahkan Anda dan membuat seolah-olah Andalah yang bermasalah. Ini adalah bentuk manipulasi dan penghindaran emosional yang klasik. Orang yang tidak aman seringkali kesulitan menghadapi kerentanannya sendiri, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menyerang orang lain atau mengalihkan fokus. Ketika dia mengatakan hal ini, yang dia maksud belum tentu tindakan Anda, melainkan ketidaknyamanannya sendiri terhadap kerentanan, konflik, atau kedekatan emosional. Ini adalah caranya menghindari pergulatan batinnya sendiri. Dan dalam prosesnya, dia membuat Anda merasa bersalah atas sesuatu yang mungkin bahkan bukan kesalahan Anda. Penting untuk Anda pahami bahwa setiap orang memiliki rasa tidak aman. Namun, cara kita menghadapinya adalah yang membuat perbedaan besar. Jika dia tidak mampu menghadapi milik Anda, itu menunjukkan bahwa dia belum melakukan pekerjaan batin yang diperlukan untuk memahami atau menerima miliknya sendiri. Alih-alih menghadapi akar masalah dari ketidaknyamanannya, dia melemparkannya keluar, dan ini dapat menciptakan dinamika yang beracun. Perilaku seperti ini sangat menguras emosi, dan sama sekali bukan fondasi bagi hubungan yang sehat. Mari kita jujur, hubungan adalah tentang saling mendukung melalui tantangan, bukan saling menyalahkan hanya karena memiliki kerentanan. Jika seseorang tidak mampu menghadapi rasa tidak aman Anda, atau justru menganggapnya sebagai masalah, itu berarti dia belum cukup dewasa secara emosional untuk mendukung Anda. Bahkan, bisa jadi dia menggunakan rasa tidak aman Anda sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan dirinya sendiri. Dia mungkin membuat Anda merasa seolah-olah Andalah sumber masalahnya, sementara dia menghindari introspeksi dan perubahan yang seharusnya dia lakukan. Sebagai contoh, ketika Anda membagikan sesuatu yang bersifat pribadi kepadanya, mungkin sebuah ketakutan, rasa tidak aman, atau sesuatu yang membuat Anda rapuh, lalu responsnya adalah, "Aku tidak bisa menghadapi rasa tidak amanmu." Dia sama sekali tidak menawarkan dukungan atau empati. Sebaliknya, dia menggunakan kerentanan Anda sebagai alasan untuk menghindari tembok emosionalnya sendiri. Respon seperti ini mematikan harapan akan komunikasi yang bermakna dan membuat Anda semakin sulit untuk membuka pikiran serta perasaan Anda di kemudian hari. Kedelapan, kamu sama saja seperti yang lain. Ketika dia berkata, kamu sama saja seperti yang lain, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa dia tidak menghargai Anda sebagai individu. Kalimat ini mereduksi Anda menjadi sebuah stereotip atau kategori, dan menghapus segala hal yang membuat Anda unik. Alih-alih melihat Anda apa adanya, dia menyamakan Anda dengan semua pria yang mungkin pernah hadir sebelumnya dalam hidupnya dan berasumsi bahwa Anda akan bersikap atau memperlakukannya dengan cara yang sama seperti mereka. Pernyataan seperti ini menunjukkan kurangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap usaha Anda untuk tampil berbeda, untuk menonjol, dan untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Di balik kalimat ini tersembunyi kurangnya rasa percaya dan keterbukaan emosional.
Ketika seseorang benar-benar menghargai Anda, dia akan mengakui keunikan Anda dan usaha yang Anda berikan dalam hubungan. Dia melihat Anda sebagai pribadi yang terpisah dengan kekuatan, kelemahan, dan pengalaman hidup Anda sendiri. Namun, ketika dia mengucapkan kalimat seperti ini, dia menolak untuk melihat diri Anda yang sesungguhnya. Ini adalah proyeksi dari pengalaman masa lalunya. Mungkin dia pernah terluka atau dikecewakan sebelumnya. Dan kini dia menganggap Anda akan mengulangi pola yang sama. Ini bukan tentang Anda, ini tentang ketidakmampuannya memisahkan Anda dari masa lalunya. Saat Anda mendengar kalimat ini, wajar jika Anda merasa tidak dihargai dan terluka. Bisa jadi Anda sudah melakukan segalanya dengan benar, berusaha menunjukkan bahwa Anda tidak sama seperti yang lain. Namun ucapannya menandakan bahwa dia tidak melihat atau menghargai usaha tersebut. Ini adalah tembok emosional yang membuat Anda semakin sulit terhubung dengannya, sekaligus membuat Anda bertanya-tanya apakah waktu dan energi Anda hanya terbuang sia-sia. Pada intinya, pernyataan ini menunjukkan bahwa dia tidak menghargai Anda sebagai pasangan maupun sebagai individu. Bisa jadi dia masih membawa masalah yang belum selesai dari hubungan masa lalunya, sehingga tidak mampu hadir secara utuh dalam hubungan yang sekarang. Jika dia tidak bersedia memberi Anda kesempatan dan melihat Anda sebagai seseorang yang bisa membawa hal berbeda dalam hidupnya, itu adalah tanda bahaya yang serius. Para pria, jangan biarkan siapapun mereduksi Anda menjadi sekedar perbandingan dari masa lalu mereka. Anda bukan pria sembarangan. Jika dia tidak bisa melihat Anda apa adanya, maka sudah saatnya Anda pergi. Hubungan seharusnya dibangun di atas rasa saling menghormati dan saling memahami. Jika dia tidak mau menghargai Anda, tidak ada fondasi yang bisa dibangun. Anda pantas mendapatkan seseorang yang menghargai Anda sebagai pribadi yang unik. Dan jika dia tidak mampu melakukan itu, maka sudah waktunya Anda melangkah maju. Kesembilan, aku tidak punya waktu untuk ini. Ketika dia berkata, aku tidak punya waktu untuk ini, itu adalah salah satu hal paling menyebalkan yang bisa Anda dengar, terutama jika Anda sudah memberikan segalanya dalam hubungan. Namun mari kita jujur para pria. Ini adalah tanda bahaya. Yang sebenarnya dia lakukan adalah mencari alasan untuk menghindari hubungan atau menghindari Anda dengan cara yang seharusnya tidak pantas. Coba pikirkan, setiap orang selalu punya waktu untuk hal yang benar-benar mereka pedulikan. Jika dia mengatakan tidak punya waktu untuk Anda, itu berarti dia tidak memprioritaskan Anda atau memang tidak cukup berinvestasi secara emosional. Dan inilah poin pentingnya. Ini bukan hanya soal waktu, tetapi soal nilai yang dia tempatkan pada Anda dan hubungan ini. Ketika seseorang benar-benar peduli, dia akan meluangkan waktu. Dia akan mengatur ulang jadwalnya, berkompromi, dan benar-benar hadir. Namun, jika dia terus-menerus mengatakan dirinya sibuk, itu adalah tanda jelas bahwa dia sedang menghindari hubungan atau mencari alasan untuk menjauh. Para pria, jangan anggap ini sepele. Anda tidak seharusnya mengejar seseorang yang tidak mau meluangkan waktu untuk Anda. Dan mari kita hadapi kenyataan, terlalu banyak pria mentoleransi perilaku ini karena berpikir mereka bisa mendapatkan waktunya atau perhatiannya jika berusaha lebih keras. Sudah saatnya Anda sadar, jika dia terus-menerus menyingkirkan Anda dengan alasan, dia sedang mengajarkan bahwa nilai Anda berada di bawah hal-hal lain dalam hidupnya. Dia sedang mengatakan bahwa Anda tidak layak mendapatkan waktu atau usahanya. Itu adalah kenyataan yang menyakitkan, tetapi harus dihadapi. Dan sekarang, saatnya Anda juga bertanggung jawab pada diri sendiri. Terlalu banyak pria mengorbankan harga diri dengan bertahan dan menunggu seorang wanita memutuskan apakah mereka layak mendapatkan waktunya. Berhentilah mengemis perhatian. Berhentilah membenarkan keadaan dengan mengatakan ini hanya fase sementara atau semuanya akan membaik jika Anda lebih pengertian. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan meluangkan waktu. Jika tidak, itu bukan cerminan nilai Anda, melainkan nilai yang dia miliki. Jadi, ketika dia berkata tidak punya waktu untuk Anda, pahami itu apa adanya. Itu adalah tanda jelas bahwa Anda bukan prioritas. Jangan menunggu dia berubah. Anda pantas mendapatkan seseorang yang mau menginvestasikan waktu dan energi untuk membangun sesuatu yang nyata. Jaga standar Anda tetap tinggi, dan jika dia tidak mampu memenuhinya, pergilah. Ini memang kenyataan pahit,
Tetapi Anda sedang merugikan diri sendiri jika bertahan dengan seseorang yang bahkan tidak mau meluangkan waktu untuk Anda. Waktu itu berharga, jadi gunakanlah dengan bijak. Ke-10, kamu seharusnya lebih seperti dia. Ketika dia berkata, kamu seharusnya lebih seperti dia telah melewati batas yang berbahaya. Komentar ini bukan sekadar saran ringan. Ini adalah cara halus untuk mengatakan bahwa Anda tidak memenuhi standar ideal yang ada di kepalanya. Dan para pria, dengarkan dengan jelas. Ini adalah serangan langsung terhadap harga diri Anda. Ini bukan sekadar soal ekspektasi. Ini tentang membuat Anda merasa lebih rendah dibandingkan orang lain, padahal Anda sudah mencurahkan waktu, usaha, dan emosi dalam hubungan ini. Begini kenyataannya, Anda tidak pernah seharusnya mentoleransi perbandingan dengan pria lain. Itu bersifat beracun. Ini adalah taktik manipulasi yang memainkan rasa tidak aman Anda dan memaksa Anda merasa harus bersaing demi mendapatkan persetujuannya. Mengapa Anda harus peduli dengan apa yang dilakukan orang lain atau siapa dia? Anda adalah diri Anda sendiri, dan permainan perbandingan hanya akan menjebak Anda dalam posisi yang kalah. Jika dia terus-menerus membandingkan Anda dengan orang lain, itu mencerminkan ketidakmampuannya menghargai siapa diri Anda dan apa yang Anda bawa ke dalam hubungan. Dan mari kita sebut dengan jujur, dia menggunakan perbandingan ini sebagai bentuk kontrol yang halus. Dia ingin Anda berubah berdasarkan tindakan, pendapat, atau kualitas orang lain. Itu berarti dia sedang berusaha membentuk Anda menjadi sosok yang bukan diri Anda. Anda bukan proyeknya. Anda bukan barang setengah jadi yang harus diperbaiki. Anda adalah pria dewasa yang layak dicintai apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Para pria, berhentilah menganggap komentar seperti ini sebagai kritik membangun. Itu bukan. Itu adalah manipulasi emosional. Dia sedang mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik, lalu memperparahnya dengan menunjuk orang lain sebagai standar kesempurnaan yang harus Anda kejar. Ini bukan cinta. Ini adalah ketidakhormatan. Dan jika Anda terus menerima perbandingan seperti ini, Anda sedang mengajarinya bahwa Anda baik-baik saja direndahkan. Anda harus menyadari nilai diri Anda dan menetapkan batasan. Jika dia menyuruh Anda menjadi seperti pria lain, maka sudah waktunya Anda pergi. Anda bukan salinan, dan Anda tidak perlu berubah menjadi orang lain untuk mendapatkan rasa hormat atau kasih sayangnya. Dia seharusnya menghargai Anda apa adanya. Dan jika dia tidak mampu melakukannya, maka Anda tidak membutuhkan dia dalam hidup Anda. Ambillah jarak, evaluasi kembali hubungan ini, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar tipe orang yang ingin saya dampingi? Jangan menjadi boneka, dan jangan mencoba menyesuaikan diri dengan cetakan orang lain. Anda itu unik, dan itulah yang membuat Anda bernilai. Jangan biarkan siapapun meyakinkan Anda sebaliknya. Inilah kebenaran yang mungkin terasa keras. Jika dia membuat Anda merasa tidak cukup baik atau terus-menerus membandingkan Anda dengan orang lain, maka dia bukanlah orang yang tepat untuk Anda. Anda bukan proyek yang harus diperbaiki, dan Anda jelas tidak perlu berubah demi mendapatkan persetujuannya. Berhentilah membuang waktu untuk menjadi versi sempurna menurut orang lain. Wanita yang tepat akan mencintai Anda karena siapa diri Anda, bukan karena siapa yang dia ingin Anda jadikan. Para pria, sudah saatnya Anda bangun. Andalah hadiahnya, bukan dia. Jika dia tidak memperlakukan Anda dengan rasa hormat dan penghargaan yang pantas, lepaskan dia. Sesederhana itu. Jangan terjebak dalam pikiran bahwa Anda harus berubah agar layak dicintai. Jika dia tidak melihat nilai Anda, maka dia tidak layak mendapatkan energi Anda. Masih banyak wanita lain di luar sana yang akan menghargai Anda. Tetapi semua itu baru akan datang ketika Anda mulai menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Saya ingin mendengar bagaimana Anda menghadapi situasi seperti ini, dan saya akan menghubungi Anda secara langsung untuk terhubung. Bersama-sama, kita bisa membangun pola pikir yang kuat dan mengingatkan diri kita seperti apa seharusnya rasa hormat dan cinta yang sesungguhnya.